Hai teman-teman, bertemu kembali bersama saya Agus Lipi di channel Agus L72. Salam sukses, semangat, dan sehat selalu untuk kalian semua. Ya, hari ini saya ada di halaman rumah dan di sana terlihat bonsai-bonsai programan yang saya bentuk sendiri dan saya kreasikan sendiri seperti ini. Tetapi saya tidak akan mengajak kalian untuk mereview bonsai-bonsai ini. Saya akan menunjukkan kepada kalian untuk melihat beberapa programan dari jenis beringin, yaitu kimeng. Ada yang menyebutnya kimeng dan ada yang mengucapkannya dengan kata kimeng. Ya, tidak masalah, yang jelas saya akan mengajak kalian untuk melihat beberapa programan yang saya sudah buat dan saya biarkan dalam waktu yang lebih lama agar bisa terbentuk dengan baik dan kemudian ini bisa secara alami mendapatkan porsi yang kita inginkan. Oke, saya akan mengajak kalian untuk melihat beberapa programan kimeng yang mungkin saja bisa menjadi inspirasi bagi kalian ataupun ya membuat kita bersabar dan menunggu hasilnya walaupun mungkin saja membutuhkan waktu yang lebih lama. Ya, kita mulai dari sini. Ya, di sini saya ada sebuah bahan bonsai kimeng. Nah, seperti ini. Kondisinya seperti ini. Ya, ini saya biarkan los dan saya belum apa-apakan karena memang masih diprogram dan kemudian ya apakah saya salah memprogram ataukah ini sesuatu yang benar, tetapi saya hanya membiarkan dan kemudian memberikannya kesempatan untuk tetap di los. Ini adalah programan kimeng dengan ukuran yang ya lumayan lah. Maaf, saya menggunakan tangan kiri karena tangan saya memegang kamera. Jadi ini ada beberapa bahan kimeng yang saya gabung dan kemudian bahan dasarnya sebenarnya ini besar, tetapi karena banyak mengalami kerusakan kemudian menutupinya dengan beberapa batang dari kimeng. Dan ini saya harapkan cepat menyatu dan sudah ada beberapa yang sudah terlihat menyatu seperti di sana itu sampai tercekik dan kemungkinan percabangan ataupun batang-batang yang saya gabung ini sudah mulai lengket. Ya, sebenarnya yang bagian terikat ini sudah seharusnya saya buka agar tidak menimbulkan bentuk yang seperti ini. Jadi seperti ini kalau kita lihat itu sudah mengembang di atas dan di sini ceking karena terlalu kuatnya kita atau terlalu lama kita membiarkan tali pengikatnya ya sehingga seperti itu keadaannya. Ya memang karena kesibukan saya yang lain yang menyebabkan ini tertunda untuk membuka talinya dan kemungkinan tali-tali itu seharusnya kita sudah mulai menyatukan yang di bawah yang seperti ini. Jadi kita membuat lekukan-lekukan sebenarnya di sini dan membiarkan antara batang yang satu dengan batang yang lain ini cepat menyatu dan kemudian batang induk. Nah seperti ini batang induknya sebenarnya besar juga sih. Ya saya hanya waktu itu hanya mencoba untuk membuat gabung batang dengan bahan dasar yang besar, kemudian menutupi beberapa batang utama yang rusak. Ya seperti ini. Ini saya gunakan untuk lengan satu, kemudian di sana sudah saya siapkan juga lengan dua yang saya gabung seperti itu. Ya kemungkinan juga sudah ada beberapa yang sudah mulai menyatu. Jadi ini ukurannya lumayannya sangat besar yang dibandingkan dengan tangan saya seperti ini. Jadi lingkar batangnya jadi tambah besar dengan kita menutupnya dengan batang-batang yang kecil ini. Tapi batang-batang kecil ini belum juga menyatu. Ya, hanya dituntut kesabaran dan ada beberapa mungkin yang mati seperti ini dan di dalam nanti kita akan melihat pertumbuhannya dan mencoba untuk membukanya. Tapi mungkin saya ambil di lain waktu. Ya, ini hanyalah salah satu. Mungkin ini yang terlama dan paling besar yang saya lakukan programan. Ya, ini menunggu waktu yang begitu lama baru akan bisa terbentuk gerak dasar awalnya. Ya, sekarang masih agak renggang dan masih memerlukan waktu yang lebih lama untuk menunggunya. Oke, kita lanjut ke bahan berikutnya. Tidak istimewa tetapi berusaha untuk membuat ataupun kita berusaha berbuat. Nah, ini bahan yang kedua yang saya lakukan di dalam pot. Ya, tidak besar, tidak begitu besar ya, hanya ya seperti ini, bikin lingkar batang
20 lebih lah. Tetapi di sini kita sudah melihat beberapa yang sudah mulai lengket. Nah, ini seperti ini. Maaf ya, mohon maaf sekali karena saya menggunakan tangan kiri. Nah, jadi tidak mengurangi rasa hormat ya. Nah, ini teman-teman, ini cabang pertama yang saya buat, dan ini adalah tempelan, dan kemudian di sini sudah ada penyatuan, dan ini juga batang yang saya tambahkan, dan di dalamnya, nah kalau yang ini maaf, yang ini adalah batang utama atau bahan utamanya. Kemudian lengan kedua ini saya bentuk juga, dan sudah terlihat juga ada beberapa yang menyatu. Jadi seperti ini kondisinya. Lengan 1, lengan 2, kemudian ini tambahannya juga sudah mulai menyatu. Kemudian menuju top mahkota, ini masih saya biarkan membesar, dan kemudian di belakang sana sudah ada percabangan back. Nah ini ya. Nah setelah nanti ini lumayan menyatu, mungkin saja saya masih akan tambahkan untuk cabang duanya, karena cabang duanya masih terlalu memaksakan bentuknya. Nah, seperti ini ada rongga yang ini ada rongga, ini seharusnya saya tambahkan di sini lagi satu ya, nanti mungkin di belakang di kemudian hari. Nah di sini juga berongga, kemudian di sini perlu penambahan, dan kemudian menutupi rongga yang ini sehingga nanti menyatu seolah-olah menjadi bahan yang ungkul atau bahan satu bahan ya. Ini memerlukan proses yang lebih lama karena ya ini baru 1 tahun saya melakukan programan bahan bonsai ini, dan seperti ini saya menggunakan pot plastik ya. Kita akan melihat lagi ke bahan berikutnya. Mungkin ini adalah hasil tanam dari cangkok yang lama saya biarkan dan saya besarkan seperti ini. Memang agak lambat karena kita melakukannya di dalam pot, tapi ini sebenarnya potnya lumayan, diameternya 50 cm, dan kemudian di sini kita bisa melihat ungkul atau batang utuh dari bonsai kimeng ini seperti ini, dan kemudian perakarannya sudah menyebar. Saya belum apa-apakan, hanya saja mungkin beberapa yang sudah saya lakukan pangkas seperti ini. Kemudian di sini karena saya melakukan cangkok angin, tetapi yang pokok dari batang utamanya saya tidak apa-apakan untuk mengejar pembesaran dari batang yang bawah. Tetapi di sini ada kelemahan yang kemudian tidak tertangani, yaitu akar sulur yang sudah lebih besar daripada batang utamanya. Nah ini batang utama, kemudian ini akar sulur. Nah ini masih saya berpikir apakah nantinya saya akan melakukan pemotongan atau pressing di sini, kemudian di sini kita cangkok dan ini menjadi bahan, ataukah kita melakukan tambahan beberapa batang kimeng agar bonsai ini lebih besar ya. Nanti kita lihat di kemudian hari, karena ini pun sudah termasuk cantik ya. Kalau ukuran kita membuat bonsai small dengan ukuran seperti ini sudah lumayan cantik lah. Tetapi kalau kita menginginkan bonsai yang lebih besar, mungkin kita melakukan gabung batang. Mumpung di sini ada dua, anggap saja ini 2 batang, padahal yang ini adalah akar sulur yang membesar. Nah kalau kita tambahkan kemudian kita menutupi rongga yang ini, kemungkinan akan menghasilkan batang yang lebih besar ya. Nanti kita akan pikirkan seperti apa jalan keluarnya untuk bahan bonsai ini ya. Kita menuju lagi ke posisi yang lain, yaitu di sini. Nah ini adalah hasil pecah batang dari sebesar pensil, dan sekarang ukurannya sudah seperti ini ya. Keadaannya seperti ini. Sebenarnya ini termasuk saya abaikan, tetapi ya lama sudah saya biarkan hanya di dalam pot seperti ini, dan kemudian perakarannya yang kita lakukan pecah batang ini sudah lumayan ya, terlihat sudah tidak ada bekas tampak pecah batangnya dan menghasilkan batang bawah yang mekar. Tetapi ini ukurannya lumayan kecil karena memang dulunya ya mungkin seini ya, sebesar pensil ya, seini. Tapi nggak apa-apa, kita program dan kemudian kita biarkan untuk waktu yang agak lama. Jadi ya karena musim hujan ini banyak sekali terserang penyakit dan kemudian di atasnya rontok. Tapi kita nggak apa-apa, jangan diabaikan. Ya, kita akan pelihara dan terus memberikan kesempatan bahan bonsai ini semakin membesar dan kemungkinan akan semakin membaik.
Kemudian di sebelahnya juga ada beberapa, ya ini gabungan, beberapa batang yang saya gabung menjadi satu, ya karena yang saya ikat di sini, jadi yang ini yang sudah menyatu. Kemudian di bawah ini masih, ya terlihat longgar. Ini ada celah, kemudian ada celah karena memang ini hasil dari gabungan beberapa batang kecil-kecil dari bahan bonsai ini. Gak apa-apa, kita memprosesnya lebih lama. Nanti kita lihat ke depannya kita akan melakukan program seperti apa. Yang jelas ini adalah gabung batang dari batang-batang yang sangat kecil. Ya, seperti ini ya. Ini adalah tunas yang tumbuh kemudian menjadi bagian dari bahan bonsai ini. Ya, dulunya bahan ini adalah hasil dari gabungan yang sekecil ini. Dan sekarang ya sudah lumayan. Jadi kita menunggu dengan waktu yang mungkin saja cukup lama, tetapi tidak masalah karena kita banyak melakukan programan-programan dan kita sabar dapatkan hasilnya. Suatu saat akan menghasilkan sesuatu yang kita harapkan bisa maksimal. Oke, kita lanjut ke bahan berikutnya, dan di sini coba kita lihat, kita bandingkan potnya. Nah, ini pot kecil, kemudian sana ada pot yang besar. Sama seperti yang sebelah tadi yang saya review. Kemudian di sini sama juga, pot ini berukuran 50 untuk diameternya. Kemudian di sini ada bahan yang dulunya saya beli sama seperti yang tadi. Ini adalah satu umur dengan yang tadi. Kemungkinan sudah 2,5 tahun. Saya beli dari cangkok sebesar ini, ya. Ini mungkin ya yang ini. Tapi sekarang sudah seperti ini. Jadi akar sudah keliling dan kemudian ya kita hanya membersihkan di bawah saja. Untuk yang di atas saya biarkan. Nah, di sini saya melakukan cangkok angin, tapi saya belum panen. Ya, tentunya dengan alasan ya kesibukan. Nah, tapi ya seperti inilah kondisinya. Dan ini lumayan unggul, jadi bisa kita suatu saat merombak bahan ini. Dan yang jelas kita pasti akan gunakan fondasi ataupun bonggol dari bahan bonsai ini. Apakah kita nanti akan pressing di sini, kemudian kita membuat gerakan ini dengan satu, kemudian batang utama yang mungkin saja nanti akan diarahkan membelok di sini, kemudian di sini kita gunakan lengan dua, ataukah kita membuat sesuatu yang berbeda yang lainnya. Tetapi seiring waktu ya, untuk mood kita untuk melihat bahan bonsai yang ini seperti apa, nanti kita akan menindaklanjutinya. Ya, ini masih kita biarkan, dan seperti ini kondisinya sama seperti yang tadi. Nah, ini saya masih biarkan seperti itu. Nah, kalau yang tadi ini ya, saya lanjut lagi ke, mungkin ini bonus ya. Memang kalau bahan-bahan beringin ini tidak saya buru karena memang tidak ada di alam. Tentunya saya membeli dengan harga yang murah meriah karena saya membeli bibitan, dan kemudian bibitan tersebutlah yang bisa menjadi induk, dan nanti bonggolnya kita akan gunakan sebagai bonsai. Nah, ini adalah bonsai, bahan bonsai elegan yang dulunya memang kecil banget, sebesar kelingking. Saya beli ya mungkin lebih mahal dari kimeng karena memang lebih langka dan lebih sulit untuk programnya karena terkenal sangat lama. Ini juga seumuran dengan yang tadi, 2,5 tahun, hanya bisa menghasilkan besar seperti ini. Ya, untungnya ini saya sudah tempatkan di tempat yang aman, jadi saya bisa membuatnya menjadi perhiasan sementara sambil saya membuat programan di ground ini. Jadi ini saya tempatkan di sini, tidak mengganggu pergerakan. Jadi ini adalah jalan menuju garasi. Ya, kita hanya berbuat, dan mungkin saja dari kekurangan kita, karena kita tidak memiliki biaya yang cukup tinggi untuk membuat programan-programan bonsai ataupun membuat bonsai yang bisa dikatakan bonsai super, karena mungkin bahan dasarnya atau bahan bakunya sangat mahal. Bagi saya memang saat ini memang sangat mahal, karena untuk kebutuhan sehari-hari pun kita harus berjuang. Dan bagaimana kita memiliki bahan-bahan dan kemudian kita bisa membuat bonsai adalah satu kebanggaan. Mari teman-teman yang seperjuangan, yang memiliki keterbatasan, mari kita bersama-sama tetap semangat berkarya bonsai. Dari tayangan video ini saya mengajak kalian untuk tetap berusaha berkarya bonsai. Suatu saat apa yang kita usahakan dan kita upayakan akan membuahkan hasil. Sampai bertemu kembali di kesempatan-kesempatan yang lain. Salam.